Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai laju reaksi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu laju reaksi. Laju merupakan besarnya perubahan dalam satu satuan waktu. Nah, biasanya laju pada kendaraan itu dinyatakan dengan satuan kilometer per jam. Laju untuk debit air itu biasanya dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Nah, bagaimana dengan kimia? Berikut kita akan membahas mengenai laju reaksi pada kimia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep laju reaksi. Nah, kita ingat kembali bahwa reaksi kimia adalah proses perubahan zat reaksi menjadi produk. Laju reaksi dapat ditentukan dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Nah, kita dapat artikan bahwa laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau yang disebut dengan zat reaksi, atau laju bertambahnya konsentrasi produk atau yang disebut dengan zat hasil reaksi dalam satu satuan waktu. Nah, laju reaksi dalam suatu sistem dinyatakan sebagai persamaan berikut. Nah, dapat kita persingkat bahwa V sama dengan plus minus delta dikali reaktan atau produk per delta kali waktu. Nah, bertambahnya waktu sama dengan jumlah molekul reaktan akan berkurang dan jumlah molekul produk akan bertambah. Kemudian dapat kita lihat rumus laju reaksi yang dinyatakan dengan V sama dengan konstanta dikali A kali orde dikali B dikali orde. Nah, keterangannya yaitu V sama dengan laju reaksi, konstanta merupakan konstanta laju reaksi, X dan Y merupakan orde reaksi terhadap A dan B, X tambah Y merupakan orde reaksi total. Nah, laju reaksi dapat dinyatakan dengan berbagai cara seperti perubahan volume, perubahan massa, dan perubahan warna. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep laju reaksi ini, kita akan beralih membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini, kita dapat mengamati di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kayu yang terbakar. Nah, pernahkah anak-anak berpikir bahwa mengapa serbuk kayu lebih cepat terbakar dibandingkan balok kayu? Nah, yang kedua itu ada perkaratan besi. Mengapa besi cepat berkarat jika di udara yang lembab? Kemudian, mengapa buah seiring berjalannya waktu jika dibiarkan terlalu lama di luar ruangan, maka ia akan membusuk. Nah, mungkin di sini kita akan membahas mengapa hal itu terjadi dengan bahasan laju reaksi ini. Berikut beberapa faktornya. Faktor pertama yaitu luas area kontak, yang kedua konsentrasi reaksi, yang ketiga tekanan, yang keempat suhu, dan yang kelima katalis. Yang pertama itu ada luas area kontak. Pernahkah anak-anak berpikir mengapa makanan akan lebih cepat diproses jika dikunyah terlebih dahulu dibandingkan dengan ditelan bulat-bulat? Nah, laju reaksi ini akan berpengaruh dengan luas area kontak. Sebelumnya, perlu ditegaskan bahwa reaksi hanya akan terjadi jika zat-zat pereaksi saling bersentuhan. Untuk reaksi-reaksi yang pereaksinya tidak bercampur secara homogen, misalnya reaksi yang bila salah satu pereaksinya berbentuk padat, maka reaksi hanya terjadi pada permukaan zat padat. Nah, sederhananya begini, luas area kontak akan mempengaruhi laju reaksi. Jika semakin luas area kontak, maka reaksi akan semakin cepat. Kemudian berikutnya ada konsentrasi pereaksi. Nah, di sini dikatakan semakin tinggi frekuensi tumbukan, maka semakin cepat reaksi. Nah, ini merupakan ilustrasi bahwa partikel-partikel reaksi saling bertumbukan. Berikutnya ada tekanan.
Hubungan tekanan dengan konsentrasi ialah memperbesar tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi. Dengan kata lain, hal ini dapat memperbesar laju reaksi. Kemudian suhu. Pernahkah Anda memasak dengan menggunakan panci presto? Dengan presto, kita dapat membuat bubur kacang hijau dalam 15 menit, sementara jika menggunakan panci biasa, bisa memakan waktu 1 jam. Perbedaan itu berkaitan dengan suhu. Suhu dalam panci presto dapat mencapai 140 sampai 150 derajat, sementara dengan panci biasa hanya sekitar 100 derajat Celcius. Pengaruh suhu pada kelajuan reaksi juga dijelaskan dengan teori tumbukan. Telah ditemukan di atas bahwa reaksi terjadi ketika partikel bereaksi saling bertumbukan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu, energi partikel semakin tinggi. Dan jumlah tumbukan efektif itu akan semakin banyak. Sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Artinya, pada contoh presto dan panci biasa tadi, itu jika kita memasak air pada presto dengan suhu yang lebih tinggi, maka itu akan lebih cepat mendidih dibandingkan dengan panci biasa yang memiliki suhu 100 derajat Celcius. Berikutnya ada katalis. Seperti yang kita lihat bahwa di gambar terdapat contoh perkaratan besi. Mengapa hal itu terjadi? Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi. Tetapi zat itu tidak dikonsumsi pada reaksi tersebut. Artinya, katalis diperoleh kembali pada akhir reaksi dengan jumlah yang sama. Contohnya adalah uap air yang dapat mempercepat perkaratan besi, seperti pada rumus berikut. Fe ditambah oksigen dengan uap air menghasilkan Fe2O3. Nah, di sini rumusnya sudah setara, yaitu dengan koefisien Fe yaitu 4 sebelah kiri, dan di sebelah kanan itu koefisien dari karat besi tadi yaitu 2. Sekian video pembelajaran dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.